92,4 Pro 2 FM, Suara Kreativitas. Sahabat kreatif, balik lagi masih bareng Tarisa di 1 jam terakhir perjumpaan kita malam ini ya. Kita ada di sharing time malam ini, sahabat kreatif, dan Tarisa sudah tersambung melalui telepon dengan Kinahar. Malam ini kita akan bahas fenomena selfie. Ada apa dengan selfie nih ya? Kita sapa dulu Kinaharnya. Halo, selamat malam Bang. Selamat malam Kak. Halo, selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah. Sana hujan nggak ya Kak? Iya, hujan di sini. Di sana nggak hujan? Hujan juga sih. Ya. Oh, yaudah. Sama Kirain beda berpanjang. cuaca. Oke, Bang Kinar, kita hari ini mau bahas fenomena selfie nih, Bang. Ya, mau bahas itu, mau ngobrol tentang itu lah ya. Kenapa kita mau bahas fenomena selfie gitu? Apakah fenomena selfie ini sudah mengganggu Abang gitu atau gimana? Sebenarnya nggak gitu-gitu juga sih Kak. Jadi? Gini lah, pengantar tuh satu ketika tuh lagi duduk di mana? Di Johor, lagi duduk di Johor sama kawan-kawan gitu. Terus sampailah apa ya? Karena itu tempat nongkrong gitu. Jadi banyak kali ya, mau dia perempuan ataupun laki-laki yang sibuk itu Swafoto ya. Swafoto kalau Indonesia-nya kan. Iya. Swafoto mereka gitu. Kalau perbandingannya mungkin dari 10 orang itu kayaknya ada 9 ya. Oh enggak. Oke. Perempuan 2 laki-laki gitu. Oke. Terus kawanku tuh nanya gitu, apa yang kau lihat dari pemandangan ini gitu kan. Jadi kami jadinya terakhirnya ngobrol tentang orang-orang yang selfie, tentang orang-orang yang swafoto itu gitu. Oh iya, terus melintas gitu aja sih, apa ya, petunjuk, ilham gitu. Sebenarnya sih kalau ilham dapat ilham pula ya kan? Ketinggian gitu ya, apa ya? Ada dia kalau dalam bahasa penulis tuh lupa lah singkatannya, dia kayak percikan kilat gitu aja. Jadi ada lintasan-lintasan ide yang terlintas gitu kan ketika melihat mereka gitu. Iya. Saya mau nanya sama kakak gitu. Ini pertanyaannya ya. Tentu kayaknya kita semua pernah lah ya Kak. Lakukan yang namanya selfie swafoto. Iya dong, nggak munafik juga dong. Ya gitu. Terus kan kegiatan kita setelah kita foto-foto itu biasanya di rumah tuh ya, pas sudah lagi santai gitu kita lihat hasilnya gitu ya. Apa maksudnya pernah kecewa ngelihat hasil itu gitu? Kecewa sih enggak ya. Aduh kok kayak gini, aduh kok ini kabur nih, aduh bagusnya aku tadi kayak gini ya. Maksud gue yang apa ya? Oh iya. Oke. Gitu tuh pernah nggak gitu kakak alami? Pernah. Pastinya pernah lah. Fotonya gitu kan. Aduh sayang kali nih, maunya aku tadi kayak gini gitu lah. Oke. Jadi yang aduh harusnya tadi agak ke kiri gitu ya. Oke, ya benar. Kalau perempuan biasanya gitu deh kan. Maunya angle-nya agak gini sikit gitu. Iya, biar agak kurusan gitu kelihatannya. Nah, yang lebih ke situ sebenarnya gitu. Jadi memang ketika kita udah foto-foto terus nanti kita lihat hasilnya gitu. Ya ada yang bagus nih gitu kan. Ada yang jelek nih gitu. Nah, yang payahnya itu kalau kita foto-fotonya di tempat yang memang nggak, kemungkinan kita untuk balik lagi itu berat gitu. Oh iya, benar ada. Nah, tapi kalau misalnya kayak yang saya semalam dulu gitu kan, ketika nggak bagus hasil ya, mesti bilang lah ada 20 foto, 20-nya tuh nggak ada yang bagus, ya mungkin masih bisa balik lagi. Gampang, masih di Medan dong gitu kan. Iya. Baliknya gitu. Tapi kalau sempat kita pergi ke mana ya, ke Raja Ampat gitu kan. Waduh. Biayanya nggak ada yang bagus gitu ya kan, nyesel setengah mati. Rupa udah selesai kita liburan itu sampai kita di Medan gitu. Aduh kok gini gitu kan. Itu penyesalan yang begitu tuh gitu yang. Tapi aku pernah pula lah tuh Bang kayak gitu. Itu fotonya di mana tuh? Jauh. Itu fotonya jauh di luar Sumatera Utara lah, lagi liburan gitu. Tapi bukan fotonya yang nggak bagus. Jadi? Pulang-pulang memori kameranya rusak. Iya. Itu nyeselnya nggak tahu gimana bilang lah Bang udah. Kayak aku udah pergi jauh-jauh nih, nggak punya pembuktian bahwasannya aku udah sampai sana gitu. Ya, itu nanti masuk ke bahasan yang kedua tuh yang mau kita ceritakan tadi. Oke. Tapi yang pertama yang ini nih, yang kita nyesal itu gitu. Nah maksudnya
ini biar apa ya, obrolan malam kita ini, sharing time malam kita ini kan biasanya ada makna-makna dari semua kejadian. Jadi maksudnya fenomena swafoto, fenomena selfie ini kita mau mengambil makna, kita mau mengambil hikmah dari kejadian itu. Sebenarnya itu sih goalnya gitu. Oke. Jadi kan nyesal nih, kalau nyesal nggak bisa balik lagi gitu. Nah nanti kalau cerita-cerita orang tua-tua dulu gitu, ya aku juga belum tahu sih kebenarannya. Nanti waktu kita meninggal gitu, nanti kan kita tuh akan disajikan kembali tontonan selama kita hidup di dunia gitu kan. Hal-hal yang kita lakukan di dunia ini apa-apa saja gitu-gitu ya. Nah nanti tuh kalau seandainya dia, kok kayak gini, kok kayak gini, ya mau balik lagi nggak bisa gitu. Iya dong. Nah, jadi maksudnya fenomena selfie ini, ya oke, selain daripada selfie-nya itu, kita mau nyampaikan kepada siapapun yang hobi atau yang pernah selfie, kehidupan ini kayak gitu loh gitu. Jadi jangan sampai nanti kita gak usah pun jauh-jauau sampai kita meninggal lu kayaknya kejauhan gitu. Bahkan yang minggu kemarin aja gitu ya. Iya, yang tadi pagi tuh gitu. Oke, yang tadi pagi lebih deket lagi gitu ya. Iya, itu udah nggak bisa. Jadi maksudnya apa gitu? Maksudnya kalau memang kita selfie itu pastikan dengan gaya dan angle yang betul-betul tepat gitu. Jadi jangan nanti terjadi penyesalan gitu. Nah, dalam hidup ini maunya gitu juga. Semua yang kita lakukan itu penuh dengan kesadaran yang kita tahu kalau nanti ini kita nengok-nengok waktu lagi santai, kita tuh nggak yang nyesal kayak waktu lagi lihat selfie gitu ya. Iya gitu yang aduh, maksudnya gitu. Jadi lakukan semuanya dengan totalitas. Maksimalkan aja semuanya, jangan sampai ada yang ini ya, penyesalan gitu. Maksudnya gitu-gitulah gitu. Dan itu nggak usah ribet, maksudnya nggak usah yang jauh-jauh kali gitu. Aku mau yang paling kecil aja. Dari mulai bangun tidur sampai tidur aja yang dipastikan gitu. Jangan ada penyesalan di hari itu gitu ya. Hari itu aja, mulai dari bangun. Nanti kita nih kan setelah selesai sharing time ini mungkin masih ada yang mau ngopi kan gitu kan. Tapi kan itu tidur nih gitu ya. Oke, kita mulai dari besok gitu. Iya. Jadi bangun, kalau yang bangunnya sebelum subuh, pas subuh, setelah subuh itu oke lah, bebas aja dulu gitu. Pokoknya mulai dari start bangun, itu startnya itu langsung dengan totalitas gitu. Jangan sampai nanti, karena besok belum tahu, itu masalahnya gitu. Iya, jadi makanya ada istilah. Jadi maksimalkan yang hari ini aja nih dulu, jangan sampai ada penyesalan gitu ya. Iya, jangan sampai nanti kita kayak selfie itu nggak enak loh, nggak bisa ngulang gitu. Aduh, sayang kali gitu. Mungkin bisa ngulang, tapi momennya bersama kawan-kawan itu belum tentu gitu. Iya benar. Bisa sih di Johor itu kita ngulang lagi gitu, tapi dengan momen dan nuansa itu, apa istilah anak zaman sekarang tuh, vibe yang begitu gitu kan. Iya. Dan biasanya nih Bang, kalau udah diulangin gitu, udah pernah kejadian terus kita ulangin hal yang sama, itu pasti akan ada yang nggak enak aja gitu, iya, yang nggak pas aja gitu. Ada gitu yang minus gitu, nggak bisa. Karena sudah pernah kejadian nih gitu, kok tetap kayaknya penyesalanku semakin dalam dan sedih gitu loh. Kalau kita ulang lagi gitu ya. Pas kita ulangin lagi tuh kayak, betul. Kayaknya kemarin tuh aku harusnya nggak kayak gitu loh. Iya. Jadi membuka penyesalan semakin dalam gitu loh. Nggak enak itu gitu. Iya, nggak enak banget itu. Penyesalan tuh belakangan. Karena kita udah tahu kunci jawabannya itu ya, penyesalan itu di belakang gitu. Jadi jangan sampai nyesal kan gitu aja. Iya benar. Jadi maksimalkan aja mulai dari bangun tidur. Makanya ada pepatah mungkin pepatah orang-orang tua tuh yang menyampaikan bahwa ya hidup nih ya kalau kau hidup tuh, kalau kau ibadah tuh seolah-olah hari ini adalah hari terakhir gitu. Besok udah nggak ada lagi gitu. Jadi memang maksimalkan aja yang hari ini, yang kita buka mata ini gitu. Boleh lah, mulai besok ya kan Bang, boleh lah dicoba nih. Iya, maksudnya biar nggak nyesal. Ini nyesal tuh, Kak. Ya tahu lah. Mungkin aku rasa kita semua, siapapun yang dengar ini, aku meyakini pasti pernah mengalami penyesalan gitu kan. Tiap hari ada aja pula penyesalan itu. Ada gitu kan. Pagi itu kenapa aku bangunnya terlambat? Aduh, pagi kenapa aku bangun nggak senyum? Kan? Kenapa tadi aku mandi lama kali jadi telat gitu ya? Iya, yang gitu-gitu gitu. Aduh, udahlah, nggak usah. Jadi memang maksimalkan aja. Maksudnya mulai besok, ya insya Allah kita bangun lagi besok gitu ya. Jadi bangun itu sampai dengan tutup mata lagi. Jadi nggak usah jauh-jauh, nggak usah mikirnya sampai 2 hari, seminggu, sebulan, 2 tahun, nggak. Yang besok aja, mulai bangun tidur tuh maksimalkan. Apapun, apalagi kalau yang bagi pemangku jabatan gitu kan. Sekarang. Waduh. Ya. Sekarang udah nggak mikir nyesal lagi Bang. Maksimalkan, jadi maksimalkan. Kita bisa nggak sih cerita di sini Bang, ada yang mungkin orang yang sudah tidak lagi menyesal gitu. Gimana?
bisa nggak sih nanti ceritanya tuh nyambung ke ada nih orang yang kayaknya nggak lagi merasa menyesal gitu. Ya udah bodo amat dianya. Kok dia gini, kalau bodo amat tuh kayaknya. Nanti kita bahas ya kan, Bang. Kita lakukan dulu sejenak. Oke. Siap. Sahabat kreatif, kita break dulu sebentar. Nanti akan kembali lagi di sharing time pastinya bersama Kinahar, masih membahas fenomena selfie yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari pastinya ya, sahabat kreatif. Buat kamu yang menyimak kami, yang menyimak pembicaraan ini ya sampai dengan jam 11 nanti, kalau punya pertanyaan boleh drop your question on WhatsApp di 0811 615 924 and we'll be right back. Aku jatuh cinta untuk kesekian kali. Sembilan 92,4 RRI Pro 2 FM dan Suara Kreativitas. Oke, balik lagi bareng Tarisa di Sharing Time malam ini bersama Bang Kinahar. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo Bang, kita baru mulai udah ada pertanyaan nih, tapi kita tampung aja lah dulu ya kan. Oh iya, boleh tampung, boleh baca nggak? Apa-apa juga nggak, bebas nggak? Maksudnya biar dihabiskan dulu nih materinya. Materi. Apa langsung aja lah ya kan? Langsung aja lah. Ada Rudi di Mencirim nih Bang. Oh iya. Katanya ada dua pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana selfie yang perfect agar tidak terjadi lagi penyesalan kalau dalam kehidupan? Oke. Terus yang kedua, bagaimana semua yang kita lakukan, misalnya kayak ingin selfie-nya perfect, tapi yang terjadi kayak kakak tadi waktu pulang memorinya rusak. Nah gitu juga dalam kehidupan, ketika kita inginnya seperti yang kita inginkan supaya nggak lagi terjadi penyesalan, tapi tidak sesuai keinginan, gimana itu? Pertanyaannya bisa dipahami nggak Bang? Aku yang buat pertanyaan aja bingung nih katanya. Dia aja bingung gitu ya ngasih pertanyaan gitu ya. Ya, mudah-mudahan kalau ini Rudinya masih dengar. Jadi kalau seandainya nggak nyambung jawaban kita, mudah-mudahan dia mau nanya lagi gitu ya. Oke. Lanjutlah kalau gitu. Ya, perfect tuh nggak ada kan. Kesempurnaan itu adalah ketidaksempurnaan itu gitu. Jadi maksudnya macam mana tuh gitu. Kita rasa ya saat ini sempurna, tapi nanti tuh seiring dengan bertambahnya perjalanan hidup kita, yang kita rasa sempurna itu bisa ternyata itu ada kurangnya gitu kan. Jadi memang maksudnya tuh yang pasti saat ini tuh kita pastikan aja dia sempurna menurut kita, walaupun kita tahu ini bukan yang sempurna. Bagaimana cara mendapatkan kesempurnaan itu gitu? Ya memang belajar dari kejadian-kejadian yang lalu gitu. Jadi memang lagi-lagi goalnya tuh soal kerendahan hati lah. Kita mau menerima masukan orang gitu kan. Kita mau bertanya dan bukan cuma sekedar bertanya. Ini banyak juga nih kawan-kawanku sih sebenarnya gitu. Yang dia nanya aja ada masukan gitu. Ketika kita kasih masukan, udah lewat gitu aja gitu. Nggak dimasukin sama dia. Dikasih masukan nggak dimasukin gitu ya. Iya, udah dikasih masukan nggak dimasukin. Nah ini nih gitu. Jadi hanya sekedar lip service mungkin menandakan bahwa dirinya rendah hati, Allahu a'lam. Tapi ya bukan begitulah. Nah, saya rasa sih tidak begitu gitu. Jadi kalau untuk mendapatkan kesempurnaan bagaimana? Belajar dari kesalahan dan tetap mau bertanya gitu. Karena ada istilah blind spot kan, yang kita nggak bisa nih. Ada sisi kita yang nggak bisa kita tengok gitu. Jadi kadang melalui orang lain gitu. Nah, kadang melalui orang lain ini tidak seharus tidak setiap waktu orang yang memang panutan kita yang dapat melihat itu belum tentu. Kadang dari musuh-musuh kita juga kan, dia maksudnya musuh nih orang yang mungkin tidak senang dengan kita atau yang sejenis itulah gitu. Kadang mereka ini juga pemberi masukan terbaik gitu. Jadi dengarkanlah dari siapapun itu. Terus biar nggak kejadian kakak yang yang memorinya rusak gitu kan. Itu kayak mana tuh gitu. Itu berarti aku salahnya di mana gitu ya. Kan ini menyesal juga nih. Iya. Tapi penyesalannya bukan karena akunya yang tidak bagus selfie-nya di sana gitu kan. Ini kita kaitkan juga dengan kehidupan lah ya. Oke. Tapi memang ada faktor eksternal gitu yang merusak ternyata. Nah ya, ini sering terjadi. Sangat sering terjadi yang model begini. Kita udah merencanakan plan A, tapi ternyata hujan misalnya gitu kan. Berangkat jam 8 jadi jam 9 dan seterusnya lah gitu. Malah nggak jadi berangkat. Ada dia faktor-faktor yang di luar kekuasaan kita yang nggak bisa kita kendalikan gitu. Nggak bisa kita kendalikan, tapi memang ya macam mana nih gitu ya. Terus macam mana tuh yang model begitu gitu.
Nah, yang ini udah lain, maksudku sebenarnya subbabnya sudah beda gitu. Yang pertama, kita yang tidak mengetahui misalnya soal hujan tadi gitu. Maksimalkan saja apa yang bisa kita lakukan. Oh, ternyata hujan gitu. Nah, di hujan itulah yang harus kita maksimalkan lagi gitu. Aku meyakini, aku ini tidak penganut paham yang kesempatan itu datang sekali. Aku nggak penganut itu. Kesempatan itu datangnya berulang-ulang kali gitu. Jadi misalnya kayak kakak tadi kan yang memorinya rusak gitu. Oke, di tempat itu memorinya rusak. Terus what next gitu. Pelajaran apa yang bisa kuambil gitu. Yang itu oke lah. Tapi apa ya, nanti di kesempatan yang lain berarti yang harus kulakukan ya selain kusimpan di memori, kalau bisa langsung kupindahkan ke tempat yang lain. Iya. Jadi ada yang gitu. Tetap ada pelajaran di satu cerita kehidupan gitu lah ya. Iya, karena dia nggak ada yang maksudku nggak kurasa ya perjalananku nggak ada yang dia tuh saklek gitu. Kadang di luar apa namanya, sesuatu yang terjadi di luar kuasa kita itu tuh ingin memberikan pengajaran kepada kita agar kita lebih baik lagi. Maksudnya tuh selalu begitu sih gitu. Jadi dulunya kita nggak tahu nih bagaimana ya caranya ya untuk nyimpan yang lain, itu nggak terpikir gitu kan. Untuk menyimpan data itu di beberapa tempat tuh nggak terpikir. Jadi karena Tuhan tuh sayang kali sama kita, dia mau kita ini punya wawasan yang lebih luas dan seterusnya, dibuat Tuhan satu kejadian yang begitu gitu. Untuk kita berpikir lagi, oke, kalau begitu bagaimana nih ke depannya gitu. Yang begitu. Jadinya kita, ternyata bisa kok disimpan mungkin di email atau disimpan di media sosial. Jadi ada yang model-model begitu, jadi makin berkembang gitu cara berpikir kita. Nah, yang begitulah, itu yang sebabnya tadi kalimat kita di awal, yang kita rasa perfect saat ini, belum tentu nanti ke depannya juga kita rasa perfect. Mungkin dulu di awal, dengan memory card saja sudah cukup, gitu dong. Iya, benar. Tapi ternyata dalam perjalanannya, Allah mau ngasih tahu, Tuhan mau ngasih tahu bahwa banyak loh cara yang lain gitu. Nah, biar tahu kayak mana ya caranya ya. Oke lah, kurusakkan aja lah dulu memorinya Kak Tarisa ini kan gitu-gitu. Jadi ada, atau anekdot yang lain tuh gini. Nah, ini terkait sama yang model-model begitu gitu ya. Kita tuh megang satu benda, kita katakanlah pisang gitu ya, di dua tangan kita. Jadi tangan kita ini dua-duanya megang pisang gitu. Tapi Tuhan tuh pengen kita tuh ngasih kita tuh apel misalnya. Jadi bagaimana cara Tuhan agar kita tuh bisa ngambil apel itu gitu. Jadi yang pertama, dibuatnya orang untuk minta pisang kita. Jadi ketika tangan kita kosong, baru apelnya bisa dapat apel. Datang gitu. Dipegang, tapi kadang waktu orang minta itu, kita tuh pelit tuh, malas sedekah dan segala macam gitu. Gak mau tuh model-model begitu. Tapi Tuhan masih tetap ingin, karena Tuhan tahu lah apel ini yang perlu amamu gitu, bukan pisang gitu. Jadi kalau dengan cara mendatangkan orang yang sedih kita tak mau berbagi gitu kan, ya cara yang lain rampas saja apel itu gitu. Jadi entah kayak mana ceritanya, tiba-tiba apel itu ya hilanglah, diambil orang kayak dicuri atau yang sejenisnya. Nah, ketika yang model begitu baru Tuhan bisa ngasihkan apel. Jadi kadang kehidupan ini, jadi benarlah maksudku apa kata senior-senior atau guruku pernah bilang juga, bahwa di setiap kesulitan itu dia beriring berjalan itu kemudahan gitu. Jadi tinggal kita lihat aja gitu ya. Jangan lihat yang sulitnya tuh, ketika kehilangan pisang, aduh kenapa nih, nggak usah ngeluh yang begitu. Ya udah, nikmati aja gitu. Berarti sebenarnya di balik kita sedang kesusahan pun, itu tetap ada kebaikan di baliknya. Itu aja intinya kan, Bang. Itu tuh apa ya? Itu tuh kayaknya wajib lah gitu. Pasti tapi entah kenapa kita semua tuh terlalu tenggelam dalam kesedihannya gitu loh. Iya, ini lain lagi PR-nya memang gitu kan. Ini lain lagi nih PR-nya. Kan pertanyaannya kan kenapa tuh ya kita kesulitan nih untuk ngelihat peluang-peluang di setiap kesulitan gitu kan. Nah, ini memang lain lagi. Tapi itu tidak malam inilah kita bongkar sih. Oke lah, jadi semoga buat Rudy bisa menjawab lah ya. Iya, kalau nggak menjawab tanya lagi. Iya, atau kalau masih bingung nih sahabat kreatif juga semuanya masih boleh langsung aja letak pertanyaan kamu di WhatsApp 0811615924. Yang nggak punya pakai data SMS juga bisa ya. Bisa. Oke, kita tungguin. Lanjutlah kalau gitu, Bang Kinar. Jadi terkait dengan swafoto selfie tadi biar nggak penyesalan gitu kan. Bukan cuma dalam menjalani gitu. Saya mau menyentuh ke kita tuh ya di dalam hidup nih tuh punya, maksudnya dikasih Tuhan lah berbagai macam jabatan gitu. Jabatan sebagai seorang anak, jabatan sebagai seorang mahasiswa, jabatan sebagai apapun, direktur kayak gitu. Atau kakak penyiar, aku tukang ngomongnya gitu kan. Atau pejabat-pejabat bukan cuma di dunia pemerintahan, bahkan di dunia sosial, agama gitu. Yang dia mungkin jadi pengurus sebuah tempat ibadah dan seterusnya gitu kan.
Ya banyaklah jabatan. Nah maksudku dalam mengarunginya itu maksimalkan aja lah gitu ya, total gitu. Dan, ya total lah, tidak mencari kesalahan orang dan seterusnya gitu. Berbuatlah semaksimal mungkin. Nah itu sih, karena aku ini termasuk orang yang penganut paham expired gitu. Adanya itu nanti masanya kau akan berhenti dari situ untuk gimana nih Bang? tempat yang lain gitu. Misalnya kayak ya contohnya misalnya biar lebih dekat, contohnya ke kakak lah, penyiar gitu kan. Ya aku juga meyakini bahwa kakak tidak akan selamanya juga jadi penyiar ini gitu kan. Nanti akan ada saatnya kakak pindah nih ke tempat yang lain gitu. Allahu a'lam. Jadi pada saat aku sekarang jadi penyiar, ya sebisa mungkin harus maksimal gitu ya kan. Gitu ya gitu. Biar kan? tidak ada penyesalan nanti ketika aku sudah tidak lagi jadi penyiar. Betul. Nggak ada lagi kalimat, duh aku waktu penyiar dulu kenapa nggak gini ya, Iya. kenapa nggak gitu ya. Ya oke. Kenapa nggak putar lagu ini dah. udah lewat gitu. Nah terus hal yang lain ini kawan-kawanku kebetulan banyak tuh anak-anak yang pernikahan muda. Bukan dia umurnya muda, tapi maksudnya baru-baru nikah gitu ya. Oh, oke. Baru-baru aja menikah gitu. Terus timbul penyesalan-penyesalan. Enggak, istrinya tuh hamil gitu kan. Oke. Nah, terus kawan-kawanku yang cowok nih juga banyak bercerita lah bagaimana tuh yang istrinya tuh yang pegal lah gitu kan, keluhan tentang pegal, keluhan tentang ngidam dan lain-lain gitu ya. Terus ya, banyak lah yang bisa kita sampaikan. Salah satu dalam kesempatan kali ini bilang sama istrimu bahwa itu hamil itu tuh nggak ini loh, belum tentu berulang gitu. Dan bersyukurlah. Dan itu harus dijaga sebenarnya loh. Iya, nikmati itu proses kehamilan tuh, nikmati sakitnya dan segala macam, karena nanti belum tentu terulang gitu. Nanti lagi udah melahirkan, proses dia menyusui gitu. Ya nikmati menyusui itu gitu ya. Sesakit apa, memang banyak lah yang sakit lah gitu kan, dan seterusnya gitu. Tapi nikmati itu. Terus yang kayak mungkin sekarang lagi ada yang rewel-rewel, anak masih kecil kan, tentu jam tidurnya juga belum bagus gitu kan. Yang bangun tengah malam jadinya kurang tidur nih anak nih, kayak mana nih. Aduh, gini, nikmati itu. Dulu, kita mau bilang, dulu bosmu tuh begitu untuk waktu menjagamu gitu. Sekarang bosmu tuh rindu akan tangisanmu di tengah malam gitu loh. Nah maksudnya kita tuh jangan sampai nanti yang rindu juga, aduh ya enak, maksudnya aduh pengen juga ya gitu. Jadi janganlah yang kayak gitu tuh nggak enak gitu. Nikmati aja. Jadi kalau seandainya nanti anak-anaknya udah besar, sudah lagi tidak lagi mengganggu, tidak lagi gitu menyesal ya. Terus bilang orang, kita tuh udah ngomong gini, enggak, aku puas kok dulu, gitu. Iya, puas kali pun aku dulu nimang dia gitu ya. Puas kali tuh, anak-anak minta gendong masih kecil gitu ya, gendong aja. Nanti dia bau tangan nih segala macam, nggak ada itu gitu. Nanti dia udah besar, dia nggak minta gendong, kok sadar diri dia itu gitu. Nggak minta gendong lagi. Jadi jangan nggak mau gendong dia. Terus anak-anak masih kecil tuh sering ikut bapaknya gitu, mau ikut gitu. Kalau bisa bawa. Karena nggak lama, nanti dia udah besar nggak mau ikut lagi gitu. Jadi nikmati semua proses hidup nih, nikmati aja gitu. Bener, buat sahabat kreatif semuanya yang mendengarkan gitu ya, nikmati momennya. Nikmati. Itu yang susah memang ditanamkan ke semua orang, Bang. Kalau kalimat terakhir tuh yang pengen kita bilang tuh, kita tuh mau ketika udah melewati itu semua. Iya gitu. benar. Itulah tadi penyesalan tadi ya kan. Iya, kita tuh jangan yang nyesal gitu ya. Ketika kita udah melewati itu semua, kita tuh mau ngomong sama siapapun. Atau nanti ketika kita berhadapan sama Tuhan gitu ya. Kita berani bilang gini ya, Tuhan aku hidup di dunia ini, aku lelah memang, tapi aku puas gitu. Jadi dia ada lelah tapi puas gitu ya. Jadi aku mantap kali ya kan. Ya, aku tahu nih aku capek gitu ya dalam hidup ini. Tapi gitu. aku puas gitu ya. Gitu. Jadi udahlah capek, ngeluh. Nggak ngerubah hidupmu gitu maksudnya. Nambah-nambahin uban, nambah-nambahin kerutan ke segala arah gitu ya. Iya, jadi kalau yang punya anak kecil, dia mau ngeluh kayak manapun, ingat anak kau akan tetap begitu gitu. Terus yang hamil gitu, yang sakit, aduh nih ngidam apa segala macam nih, udah nikmatin. Karena mau nggak mau ya kau tetap akan begitu terus gitu. Atau kau gugurkan, tapi kan nggak mungkin kan gitu. Ya, jadi memang ditunggu sebenarnya selama 9 bulan itu. Nah, selama 9 bulan itu kadang suami-suami ini kayak itu tadi nggak bisa menikmati. Iya, nikmati. Betul. Nikmati betul. Jadi pimpinan yang betul-betul nikmati, yang bagaimana pertanyaannya tuh ya untuk para pimpinan dimanapun, di level manapun dan di bidang apapun gitu. Bagaimana anggotamu tuh bisa mencintaimu, itu aja sih gitu. Jadi jangan sampai nanti kalau udah berhenti jadi pimpinan tuh, yang ada tuh kita dengar hanya keluhan aja. Aduh, alhamdulillah lah udah berhenti dia gitu. Jangan sampai gitu ya. Tapi jadi pimpinan yang dirindukan gitu kan. Kita tuh yang puas gitu ya. Jadi jadi pimpinan tempat ibadah gitu ya. Udah maksimal total dia gitu. Ngurusi tempat ibadah itu, ngurusi jemaah itu gitu.
bagaimanapun bentuk jemaahnya gitu ya, nikmati ya, nggak lama itu gitu. Nanti akan tiba saatnya kau tuh kalau nggak kau dipecat ya kau mau mecat diri gitu. Cuman 2 itu aja. Oke lah Bang Kinahar, kita break lagi dulu ya sebentar. Buat sahabat kreatif, kita akan kembali lagi. Jangan lupa buat kamu yang mungkin kebingungan atau nyasar di tengah-tengah percakapan kita ya. Boleh langsung tanyakan aja di WhatsApp atau SMS 08116159924 dan kita akan kembali lagi. Masih di sharing time malam ini bareng Kinahar di Pro 2 FM, pusatnya kreativitas anak muda. Pro 2 FM, pusat kreativitas anak muda. Balik lagi sahabat kreatif, masih bareng Tarisa di sharing time malam ini dan juga masih bersama Kinahar. Halo Bang. Halo. Halo. Oke, masih ada yang mau kita bahas nih? Ya enggak. Ya itu sih. Pertanyaan itu tiba-tiba aku jadi blank itu, ha? Oh iya. Ya, mana tahu udah tamat gitu kan. Oh iya, ini gini nih. Maksudnya selama break tuh kan memang ya jadinya mikir gitu kan. Dan iya benar. Saatnya jadinya gitu. Terus ada dulu tuh kan pernah buat ini apa namanya YouTube gitu kan. Terus pernah jadi IO gitu kan. Jadi dalam penyelenggaraan yang model-model gitu terus dulu tuh aliranku yang begini tuh nggak usah yang ini kita simpan aja ini untuk kegiatan yang lain gitu. Jadi ada hal-hal yang atau gimmick-gimmick yang mau kita keluarkan gitu kan. Tapi kayaknya udah kebanyakan gitu ya. Atau nggak usah ini simpan gitu. Nah terakhir nanti aja lain kali gitu. Nanti aja lain kali gitu. Lain kesempatan gitu ya. Kapan namanya cara berpikir yang begitu menurutku seiring perjalanan yang sekarang ini nggak bagus juga gitu. Maksudnya apa yang ada saat itu apa yang terlintas di saat itu yang kita pikirkan yang memang dia dapat membuat meriah atau apapun ya dapat membuat semakin enak hidup ini itu buat aja gitu, nggak usah dipikir-pikir untuk nanti gitu. Udah nanti aja gitu. Jadi apa ya, kita tuh kan kadang takut tuh, mungkin banyak lah, bukan banyak sih, mungkin ada orang-orang yang jadi pengisi materi itu yang ini disimpan aja nih untuk yang lain waktu gitu. Nggak perlulah mau kurasa yang model begitu gitu. Sampaikan aja semuanya yang memang kira-kira memang perlu disampaikan. Kalau nanti aja, yang kita takutkan tuh kan besoknya nggak ada bahan gitu kan. Jadi ditunda, enggak, cara berpikirnya kurasa nggak begitu. Maksimalkan saja, berikan yang terbaik di setiap penampilanmu, di setiap hari-harimu itu gitu. Berikanlah penampilan yang terbaik. Ini bukan cuma harus di atas panggung ya. Kurasa kita hidup tuh, ketika kita bangun tidur tuh ya itu layaknya aktor yang sedang tampil gitu. Jadi perjalanan di setiap adegan yang kita lakukan di keseharian itu, ya tampilkan yang terbaik gitu. Kalau memang mau nangis ya nangis lah yang terbaik, kalau mau tertawa ya tertawa lah yang terbaik gitu. Jadi jangan nanti, pokoknya jangan sampai gitu terjadi penyesalan lah. Aduh kenapa aku nangis yang nggak bagus ya, kenapa ya, jangan gitu. Tapi ini juga harus kita batasi. Tentu melakukannya itu yang tetap dalam koridor gitu ya. Jangan ini dijadikan juga untuk kan katanya harus nikmati total aja gitu. Jadi kalau memang mau mabuk aja sampai total itu enggak lah. Maksudnya ya ini tentu di dalam koridor ya, di dalam hal-hal yang memang sesuai dengan norma dan ketentuan agama pastinya gitu. Jadi jangan dia diselewengkan jadi hal-hal yang lain. Ya itu sih kurasa tambahannya gitu. Karena enggak terus ini bolehlah cerita sedikit lagi. Kemarin tuh ini termasuk satu adegan yang memberikan yang merubah dan memberikan penguatan terhadap diriku gitu. Aku tuh ditawari satu kerjaan yang kerjaan itu tidak bidangku sama sekali gitu, tidak bidangku sama sekali lah. Nah jadi dalam bahasa lain tuh bukan passionku, aku pokoknya nggak ada ilmunya aku di situ gitu. Dan ini kurasa banyak orang yang mungkin pernah ngalami ini, apalagi mungkin di masa yang kayak sekarang ini yang nggak ada kerjaan terus ditawari kerjaan yang dia nggak ngerti atau nggak bidangnya terus nggak mau lah gitu, ya kan? Atau dia tinggi sekolahnya gitu tiba-tiba disuruh nyangkol misalnya gitu, aduh enggak lah gitu kan. Jadi banyaklah nolak kerjaan yang gitu. Nah maksudku nggak usah kayak gitu. Ketika datang pokoknya buat aja. Nggak ada tuh cerita kita tuh yang nggak pandai atau pandai. Ya nggak ada tuh itu. Aku terakhir tuh memahami itu tuh nggak ada yang model begitu. Kita hidup nih juga nggak pandai kok gitu. Kita juga nggak tahu cara menjadi manusia itu sebenarnya bagaimana. Tapi kita jadi manusia juga. Maksudnya seiring kita juga nggak ada trainingnya menjadi manusia ya kan? Nggak ada kan. Jadi kalau istilah apanya tuh sambil berlayar kapal itu ditambal gitu. Jadi ya tentu banyak boroknya, tentu banyak juga kekurangannya.
Tapi itu semua bisa kita lewati kalau kita masih ya rendah hati lah kuncinya gitu. Rendah hati mau mendengarkan dan seterusnya, mau bertanya. Mudah apapun ya, tahu atau tidak tahu bidang kita atau tidak bidang kita, itu bisa jadi mahir lah kita di situ gitu. Karena itu hal teknis. Jadi kalau terkait kerjaan tuh ya itu semua hal teknis yang bisa dipelajari gitu. Hal yang nampak kan itu bisa dipelajari. Yang sulit itu memang bagaimana merubah karakter diri itu menjadi pribadi yang mudah memaafkan. Yang gitu-gitu tuh yang agak sulit belajarnya. Tapi kalau cuma belajar memperbaiki listrik atau apa ya kabel, menyuci AC, itu semua bisa dipelajari walaupun kita nggak pernah gitu. Tapi itu semua bisa lah dipelajari gitu. Nah, jadi apa ya, lagi-lagi poinnya tuh mau aja dulu, terus maksimal gitu. Dah. Jangan lewatkan kesempatan apapun yang Jangan lewatkan kesempatan apapun. Kita nggak tahu, apalagi kalau cerita yang kerjaan, rezeki itu datangnya dari mana tuh nggak tahu. Bisa dari kejadian itu ternyata kita jumpa sama yang lain, oh dari yang lain itu nanti datang rezeki kita lagi, dan begitulah seterusnya. Ya saya maksudnya ya alhamdulillah tuh dikasih kesempatan untuk ngerasakan yang model begitu gitu. Sampai pernah ditawarkan untuk ngurus hotel ya, maksudnya ini hotel ini mau diapain, padahal aku nggak ngerti hotel dan aku nggak kenal sama dia, tapi karena mau aja gitu ya. Jadi prinsipnya tuh ya istilahnya yes man gitu kan. Pada filmnya tuh boleh ditonton tuh, katanya aktornya mirip sama saya gitu. Jim Carrey tuh judulnya Yes Man, siapapun itu bolehlah ditonton, film tuh bagus lah gitu. Yang penting yes aja dulu gitu. Biar nggak nyesal dan di akhir kita tuh ya lagi-lagi yang tadi ya, bisa berkata kepada anak cucu kita, dulu kakek itu hidup capek gitu, tapi kakek puas lah dengan hidup ini gitu. Tadi kita ngomongin nyesal gitu kan Bang Ginahar, terus kan kita jadi tadi ngobrol juga, kita pun nggak ada trainingnya sebenarnya jadi manusia. Nggak ada. Jadi sebenarnya kita juga nggak bisa nggak menyesal sih, pasti ada menyesal. Cuman setelah menyesal itu what next gitu kan maksudnya? Iya. Oke. Ya nyesal dan tak nyesal ini sebenarnya juga pilihan aja gitu ya, dan sah-sah aja. Disesalin gitu. Iya sah-sah aja, maksudku ya namanya manusia lah, kalau mau pakai dalil itu untuk berdalih gitu ya. Ya boleh nyesal, tapi what next-nya itu yang paling penting gitu. Dan nggak perlu lama-lama karena kayak mana ya? Berarti mungkin bukan disesali, tapi diapain itu coba namanya? Iya namanya apa ya? Belum jumpa memang judulnya itu. Bukan nyesal, tapi lebih ke introspeksi mungkin ya. Jadi model-model gitu. Tapi kan pasti tetap ada kalimat kayak, duh harusnya nggak kayak gitu. Iya betul. Bukan menyesal ya? Iya maksudnya nggak apa-apa tuh. Tapi jangan lama-lama gitu, jangan yang dilarut-larutkan kali. Aduh kenapa nggak gitu? Aduh sayang. Nah enggak. Oke, aduh kenapa ya kemarin nggak gitu? Oke, kalau begitu kayak mana lagi ke depannya? Cara berpikirnya gitu aja, nanti lama-lama akan terbiasa kita tuh yang kayak kakak tanya tadi, yang nggak ada lagi penyesalan dalam hidupnya. Karena kalaupun memang itu adalah sebuah penyesalan sebenarnya, tapi dia tidak fokus ke situ, dia fokusnya ke yang oke ini jadinya kayak mana ya? Oke ini jadinya kayak mana ya gitu. Jadi mikir ke depannya lagi gimana ya? Iya, gitu ya? Jadi yang udah lewat tuh oh gitu. Oh ya udahlah cemana lagi gitu. Kalau kalimat kawanku gitu ya, bahasa Medan kali itu. Cemana lagi. Terus oke, kayak mana lagi ke depannya? Kayak mana lagi ke depannya gitu. Ada nih karena udah mau habis gitu ya. Ini maksudnya ini lucu aja gitu. Satu ketika kan waktu pandemi itu nggak ada kerjaan nih gitu ya. Kawanku tuh nggak ada kerjaan gitu. Habis itu dia ada kerjaan. Jadi waktu nggak ada kerjaan itu tuh agak lama tuh. Itu tuh yang momen aduh kok nggak ada kerjaan, aduh nih untuk pokoknya keluhan-keluhan yang model begitu. Singkat cerita Tuhan jawab lah. Tuhan kasih dia kerjaan melalui perantara orang-orang lain, dia dapat kerjaan. Nah waktu udah di kerjaan itu ngeluh lagi gitu. Aduh ini banyak kali kerjaan kayak gini, aduh capek kali aku yang begini-begini. Aku punya satu sohib lah. Sohibku nih perkataan-perkataannya kalau istilah Medannya lantam gitu kan. Jadi kalimat dia tuh, kau dulu nggak ada kerja ngeluh, sekarang udah ada kerja ngeluh, mau kau apa gitu. Dulu kau aku yang mimpin ngeluh, sekarang yang mimpin orang lain juga ngeluh. Apa harus Rasul juga yang mimpin kau langsung Jadi memang kalau untuk ngeluh, untuk menyesal tuh, itu tuh peluang itu selalu ada gitu loh. Iya benar. Peluang itu selalu ada. Tapi mari kita sadari bersama, kalau kita mengambil jalan itu, tidak ada perubahan gitu. Yang ada makin lemas. Bisa kok dipraktekkan ketika kakak ngomongnya gini, aduh kok kayak gitu ya, itu ngomong kayak gitu ya. Siapapun yang mendengar ini, silahkan praktekkan sekarang juga gitu. Coba ngomong, aduh kok gitu ya gitu. Itu tuh yang nggak tahu ya, maksudnya kayaknya satu tubuh ini bawaannya terus yang kayak lemes gitu. Jadi nggak ada mau berbuat apa-apa kalau ngomongnya, aduh kok gitu ya gitu. Aduh kok gitu, itu tuh lemes gitu. Jadi kalau udah lemas kayak gitu ya mau berbuat pun jadi malas gitu. Ganti aja kalimatnya gitu. Jangan yang aduh kok lemas gitu.
kayak mana ya ke depannya gitu. Apalagi Oke. itu tuh lebih bergairah tuh, tiba-tiba tuh kayak sel-sel kita tuh yang terbakar nih, satu tubuh tuh yang pengen berbuat lagi, berpikir lagi gitu, daripada yang aduh kok gitu gitu. Nah jadi apa ya, ya begitulah gitu, makanya nanti kita akan masuk. Jadi maksud gue jadi benar apa yang dikatakan orang ialah ketika kau ingin memperbaiki nasibmu, gak usah jauh-jauh, mulailah dari perbaikilah perkataanmu gitu kan. Jadi ya ngomong yang bagus-bagus aja gitu, ngomong yang bagus. Karena jadi doa juga ya kan? Jadi doa juga karena ini memang apalagi tuh subbabnya yang lain ya, bahwa Oke. kalimat tuh dia punya energi, dan kita tahu di pelajaran kita SMP energi itu nggak bisa hilang, yang ada energi itu hanya dapat berubah bentuk gitu. Iya benar. Jadi kalimat kita ini yang kita keluarkan dari lafaz mulut kita ini itu semuanya jadi begitu, maksudnya dia tetap, dia kekal energinya tuh, nggak akan berubah gitu, dia cuma bisa berubah bentuk, dan nanti dia akan kembali lagi ke kita layaknya bola bekel yang kita lempar gitu kan. Tarik menarik apa ya? Apa Iya, namanya? perkatakan apa ya, ngomong yang bagus-bagus aja gitu. Nah, kalau dipakai dalil-dalil keagamaannya, ketika kau ngomong yang baik gitu, maka malaikat juga akan meminta kepada Tuhan mengaminkan kepada dirimu gitu. Jadi udah jelas lah, makanya kita tak boleh ngomong yang buruk kepada orang lain, apalagi ke diri sendiri. Oke, Bang Kinahar. Karena waktu kita terbatas ya, Bang. Siap. Untuk malam ini fenomena selfie yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, ada closing statement dari Bang Kinahar. Ya, mari kita menikmati apapun yang terjadi dan tidak. Mari kita mencoba untuk mulai besok ya. Mulai besok pagi ya. Nah, ini oke lah, udah selesai nih. Jadi mulainya mungkin malam ini kita tidur, ya mohon doa, mohon ampun kepada Tuhan. Mungkin kita tidak maksimal dalam hari ini gitu kan. Dan mohon ampunkan juga dosa semua orang yang kita jumpai. Dan kita mohon juga biar besok pagi gitu, kita bangun tuh bisa betul-betul menikmati, melakoni semua peran-peran yang diberikan kepada kita tuh total aja gitu loh. Agar nanti kita dapat berkata kepada siapapun, aku lelah tapi puas. Mantap kali. Thank you Bang Kinahar untuk malam ini ya. Terima kasih ya Kak Tarisa. Oke, sama-sama, kembali kasih. Ketemu lagi di lain kesempatan. Oke, sehat-sehat terus ya Bang. Oke Kak, kasih ya Kak. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.